Assalamualaikum, hello, bersama kami Or Channel. Assalamualaikum, halo, welcome bersama Or Channel. Assalamualaikum, hello, welcome to Our Channel bersama kami anak-anak Adam. Terima kasih buat yang udah nonton. Yang belum nonton jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lupa kalau mau komen silakan di bawah. Mau komen tentang masalah dunia, tanya-tanya masalah ibadah, ya kan. Sebelumnya kenalin gua adalah Bakhtiar Rizal Albram, panggil aja nama Ical, tapi orang-orang sering manggil gua Bang Cali. Apa tuh tema hari ini? Tentang cinta. Aku udah siapin 5 pertanyaan tentang cinta. Gak asing lagi lah. Wah, seru dong ya tentang cinta ya. Sebelumnya gue menanya sama lo udah pernah tentang ngerasain cinta belum? Udah dong. Menurut lo cinta itu apa? Kasih sayang. Gak bisa, susah lah buat ngejelasin apa itu cinta. Kenapa begitu? Susah banget buat diomongin. Berarti cinta itu nggak bisa lo ungkapin, cuma lo bisa rasain. Nah, itu dia. Lebih dirasain. Ya, daripada lo so tau, gue juga so tau, kan? Mending kita langsung lempar aja ke narasumbernya, oke? Mulai dari sekarang, anak muda bertanya episode ketiga. Nah, kita udah bersama narasumbernya nih. Apa kita langsung nanya ke Kai aja narasumbernya ya? Jadi, Kai, kita punya beberapa pertanyaan yang kita pengen tanyain ke Kai. Boleh banget. Boleh banget. Oke, ini kita punya pertanyaan Kai seputaran tentang cinta. Menurut Kai, cinta itu apa sih? Cinta tuh ya makhluk. Segala sesuatu yang diciptakan tuh makhluk. Yang menciptakan itu Rabb, gitu. Mamluk. Allah sang pencipta. Yang diciptakan makhluk. Jadi benci, cinta, ya makhluk. Sesuatu yang diciptakan sama Allah. Nah, cuman cinta itu ya pekerjaan hati. Oke. Ya intinya tuh Amirul Mukminin alaihi salam pernah berkata bahwasanya satu-satunya penyakit yang tidak ada obatnya adalah cinta. Kalau makhluk Sulit, kan? Kalau makhluk itu bukannya suatu wujud bentuk. Tidak semua yang berwujud itu makhluk. Maksudnya yang terlihat secara bentuk ya. Secara Angin itu fisik ya. Angin bisa orang gambarkan nggak? Angin. Oke ya. Ya, enggak. Kan enggak ya. Iya, bisa. Cinta yang paling dahsyat itu dalam kehidupan kita apa tuh Kai? Cinta yang paling dahsyat di dalam kehidupan itu berbagai macam banyaknya versi. Kalau kita nanya sebagai manusia umum tanpa agama, contohnya, saya cinta sama kekasih saya. Saya cinta dengan istri saya. Nah kalau istri kan bagian dari agama kan. Cinta kepada anak juga. Jadi begini, cinta kepada keluarga itu cinta umum. Cinta yang tidak perlu diajarkan. Seseorang pasti akan mencintai anaknya. Seseorang akan mencintai kekasihnya. Istri cinta ke suami, suami cinta ke istri. Kan begitu. Tapi agak sedikit jarang ditemukan bahwasanya sebagaimana cintanya makhluk kepada yang menciptakannya. Atau kayak contohnya cintanya kita sebagai umat kepada nabinya. Seperti itu. Sekarang begini, di zaman dulu seseorang itu dia melihat Nabi. Yeah. Banyaknya orang tuh dia hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat Rasulullah langsung. Dia berjabatan tangan sama Rasulullah. Bahkan sebagian para sahabat mulia dia makan bersama Rasul, berjihad bersama Rasul. Lalu mereka mencintai Rasul. Itu suatu kewajaran. Karena apa? Dia melihat langsung Rasulullah. Manifestasi dari ketuhanan tuh langsung live dia lihat. Sementara kita pernah melihat Rasulullah? Enggak pernah. Tidak pernah. Kita pernah berbicara dengan Rasul? Enggak pernah. Tidak pernah. Kok kalian mampu mencintai Rasul? Ini yang dikatakan cinta karena cerita. Dari sinilah manusia timbul keimanan. Dahsyat banget berarti. Jadi kalau mau dibilang cinta yang sesungguhnya itu ya cinta kepada sang pemilik cinta. Kenapa harus ke Rasul dulu? Karena Rasul adalah jembatan wasilah setiap seluruh makhluk kepada sang pencipta. Allah. Dahsyat banget. Boleh nggak ceritain kisah para terdahulu yang berkenaan dengan cinta? Sebenarnya banyak kayak Adam dan Hawa, Laila Majnun,
Romeo dan Juliet juga, ya kan pengaplikasikan cinta yang berbeda-beda. Kalau menurut kalian yang dahsyat itu zaman dahulu itu siapa? Kalau saya terlalu banyak jadi mungkin saya lupa ya. Mungkin di luar sana banyak orang-orang yang mengetahui tentang sejarah-sejarah peristiwa cinta. Saya saking banyaknya saya bingung. Cuman yang saya pernah ingat itu salah satunya tuh ada anak wanita sangat muda, bahkan anak kecil bisa dikatakan. Dia adalah seorang wanita mulia, putri dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dia bernama Sayyidah Zainab. Waktu itu saya pernah membaca satu riwayat bahwasanya Al-Imam Ali bertemu dengan putrinya Sayyidah Zainab. Lalu putrinya tanya, "Wahai abah, wahai ayahku, apakah engkau mencintaiku?" Lalu kata Amirul Mukminin mengatakan, "Iya dong, aku cinta dengan engkau. Aku cinta dengan kamu." Namanya anaknya. Terus nangis. Sayyidah Zainab menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Tidak mungkin wahai abah, satu hati sekaligus mencintai dua. Aku tahu engkau mencintai Allah, manalah mungkin engkau mencintaiku Zainab." Akhirnya datang, memeluk dan nangis. Lalu Imam Ali katakan bahwasanya sesungguhnya aku mencintaimu wahai Zainab karena aku mencintai Allah. Jadi kalau saya pribadi melihat cinta itu sebenarnya pada umumnya sama, pada umumnya. Cuman ditujukan kepada siapa itu yang sebenarnya itu berbeda. Kepada siapanya yang berbeda. Ya. Ketika saya cinta dengan baju ini, maka berbeda dengan cinta saya kepada ibu saya. Cintanya sama, kualitasnya yang berbeda, bobotnya yang berbeda. Begitu. Contoh ya. Saya cinta kepada ayah saya, tapi saya lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena muatan cinta bobotnya itu berbeda. Kalau kita, contoh saya cinta kepada bapak saya. Iya. Ya. Apakahnya cintanya saya terhadap bapak saya itu mampu menyelamatkan bapak saya? Belum tentu. Di hari kemudian nanti. Contoh. Tapi atau begini, cintanya saya ke bapak saya, apakah menyebabkan saya itu selamat? Belum tentu. Belum tentu juga. Tapi kalau cintanya saya kepada Rasulullah, kemungkinan besar bapak saya akan selamat. Kenapa? Syafaat Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menziarahiku di saat aku hidup maupun aku telah wafat, menziarah itu kan datang. Iya. Maka niscaya kelak di hari kiamat aku akan menziarahinya. Didatengin sama Rasulullah. Oh iya. Jadi ada pertanyaan terakhir nih Kak ini. Apakah kaitan keberkahan dengan cinta? Keberkahan dengan cinta. Jadi saya mendengar satu riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpidato. Dengan asiknya Rasulullah berpidato, tak lama kemudian datang seseorang Arab Badui. Jadi berbagai macam versi ya. Iya. Entah itu Arab Badui, entah itu Arab, intinya datang seseorang kepada Rasul. Lalu dia katakan, "Ya Rasulullah, aku ingin menanyakan sesuatu." Lalu Rasul bilang, "Sabar. Tunggu aku selesaikan. Setelah aku selesai dakwah, ceramah, ya kan, baru lanjut." Akhirnya Rasulullah lanjut dakwah. Selang berapa lama kemudian selesailah dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul mengatakan dari mimbar nih, "Mana orang tadi yang ingin mempertanyakan kepadaku?" Dia bilang, "Saya ya Rasulullah." Ditanya Rasulullah, "Apa yang kau ingin tanyakan?" Kata dia, mata. Kapan ibarat itu kapan hari kiamat itu datang? Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab seperti itu. Tapi Rasul katakan, "Apa yang telah engkau persiapkan untuk datangnya hari kiamat?" Lalu kata seorang pemuda ini mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau saya simpulkan begini, ya Rasulullah, saya ini tidak punya apa-apa. Saya tidak yakin sholat saya diterima sama Allah. Saya tidak yakin puasa saya pun diterima sama Allah. Ibadah saya ini diterima sama Allah. Siapa saya? Nggak punya apa-apa deh." Tapi dikatakan, "Tapi ada satu ya Rasulullah. Aku memiliki satu butir debu di hatiku yang cinta kepadamu." Spontan Rasulullah teriak, "Wahai fulan, anta man ahya mahabbabta."
Wahai fulan, sesungguhnya engkau akan dibangkitkan kelak dari kiamat bersama siapa yang kau cintai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi buat saya pesan untuk orang-orang di luar sana, pelajari, kenali, dan cintailah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya dengan cinta itu manusia bisa selamat. Karena agama ini diturunkan itu semata-mata agama cinta. Jadi jangan bagi kita semua, bagi siapapun, karena faktor X dan lain sebagainya menyebabkan kita terpecah belah. Islam itu satu, Allah itu satu, semua bermuara kembali kepada yang satu. Jadi tebarkanlah cinta, salam cinta damai bagi seluruh umat muslim dan umat baginda Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.